Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi wattaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan tidak lupa mengajak pada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Setidaknya kita selalu berusaha melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang olehnya, serta kita selalu berusaha menanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa Allah Maha mengetahui sekecil apapun apa yang kita perbuat, bahkan yang terbesit dalam hati kita sekalipun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita patut bersyukur, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berada pada tanggal 10 Muharram yang disebut atau dikenal dengan sebutan hari Asyura, di mana pada hari ini informasi yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin bahwa pada tanggal 10 Muharram ini terjadi banyak peristiwa-peristiwa bersejarah. Di antaranya adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam, lalu juga peristiwa terdamparnya kapal Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman ketika itu. Lalu termasuk pada hari ini pula, yaitu pada tanggal 10 Muharram, Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah dengan dikeluarkan dari perut ikan yang besar, yaitu ikan paus. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka kita sebagai orang yang beriman, apalagi kita yang mengaku sebagai santri, yang kemarin pada tanggal 22 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, yang kalau saya boleh menjelaskan, sesungguhnya santri yang dimaksud bukan hanya santri yang pernah mondok, yang tidak mondok sekalipun boleh jadi termasuk santri jika betul-betul memiliki religiusitas yang bagus, tingkat keagamaan yang bagus, serta akhlak-akhlak yang karimah. Terlebih lagi yang mondok, tentunya ia mempunyai label santri yang betul-betul harus santri. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh seorang antropolog yang bernama Geertz pada tahun 50-an. Geertz menemukan bahwa ada 3 tipologi masyarakat Jawa terkait dengan keberagamaan, yaitu masyarakat abangan, priayi, dan santri. Sehingga santri di sini tidak harus mesti mondok, tetapi boleh jadi yang tidak pernah mondok tapi memiliki ghirah keagamaan yang baik, maka ia termasuk santri. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, yang seharusnya kita lakukan
pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini bahkan disunnahkan sejak kemarin, yaitu hari ke-9 Muharram, yaitu Tasu'a. Maka hari ini kita disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, kita sunnahkan untuk melakukan sedekah, kita sunnahkan untuk menyantuni anak yatim, dan banyak hal-hal lainnya yang itu harus kita teladani sebagai orang-orang yang beriman. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan terkait dengan peristiwa pada tanggal 10 Muharram itu adalah bagaimana kita mampu mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari ini, untuk kemudian hikmah dan pelajaran itu kita jadikan sebagai pelajaran hidup untuk menapaki perjalanan hidup kita di dunia, agar kita selamat di dunia dan juga sampai di akhirat. Dalam kesempatan khutbah kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah, yaitu terkait dengan Nabi Yunus alaihi salam, di mana di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan salah satu peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 10 Muharram adalah dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan yang besar atau perut ikan paus menurut beberapa tafsir. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat dimulai ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Terjemah maknanya adalah sesungguhnya Yunus benar-benar termasuk para utusan, yaitu termasuk para rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika Yunus marah lalu ia pergi dengan marah menuju ke kapal yang penuh muatan. Fasahama fakana minal mudhadhin. Maka kemudian ia melakukan undian dan ia termasuk orang-orang yang kalah. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka kemudian ia dimakan oleh al-hut, yaitu ikan yang besar, dan ia dalam keadaan hina. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka seandainya dia tidak termasuk orang-orang yang mensucikan Allah atau bertasbih, maka sungguh ia akan terus tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai hari kebangkitan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terkait dengan ayat ini perlu kita jelaskan, ini terkait Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus mengalami patah semangat atau putus asa ketika kaum yang diajak untuk beriman tidak ada yang mengikuti ajakan Nabi Yunus. Maka kemudian ia marah dan ia meninggalkan tugas dakwah itu untuk kemudian ia pergi dari masyarakat tersebut. Lalu ia pergi ke pinggir pantai, dan disitulah ia bertemu dengan sebuah kapal, dan kapal itu syarat atau penuh dengan muatan. Kemudian Yunus naik ke kapal itu, ia ikut berlayar di kapal itu. Tetapi ketika di tengah-tengah lautan, ternyata kapal ini oleng karena kapal ini penuh muatan. Sehingga tradisi ketika itu yang harus dilakukan adalah yaitu mengundi penumpang. Siapakah penumpang yang harus dikurangi, yang harus diceburkan ke laut. Maka inilah makna dari ayat fasahama fakana minal mudhadhin. Lalu diundilah, ternyata keluar nama Yunus, sehingga Yunus harus diceburkan ke laut. Tetapi kemudian Yunus mengajukan protes, sehingga dalam beberapa tafsir disebutkan undian ini berlangsung sampai 3 kali. Ternyata selalu yang keluar nama Yunus, sehingga mau tidak mau ia termasuk orang-orang yang diceburkan ke laut. Setelah ia terjebur ke laut, maka disinilah kemudian terjadi peristiwa faltaqamahul hut wa huwa mulim. Ia ditelan oleh ikan yang besar. Al-hut disebut al-hut, ini memiliki makna ikan yang besar. Sementara kata-kata iltaqama ini memiliki makna ditelan. Jadi langsung ditelan, tidak pakai dikunyah. Sehingga yang memungkinkan menurut beberapa ulama tafsir, ini adalah ikan paus yang besar, atau mungkin ikan hiu yang besar, tetapi bukan jenis hiu yang memiliki gigi yang lincip.
karena ketika hiu yang memakan, maka ia tidak langsung ditelan tapi harus dilumatkan dengan giginya. Wa huwa mulim. Dan Nabi Yunus ketika itu dalam keadaan hina. Kenapa? Karena ia meninggalkan tugas dakwah. Lalu kemudian apa yang dilakukan Nabi Yunus? Inilah yang kemudian dijelaskan oleh ayat berikutnya, falaula annahu kana minal musabbihin. Maka seandainya Yunus tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, maka sungguh ia akan berada di dalam perut ikan itu, dan tentunya dalam kondisi meninggal dunia, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Inilah yang juga dijelaskan di dalam ayat lain, yaitu di dalam surah Al-Anbiya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun, dan ingatlah kepada Dhunnun yaitu Nabi Yunus alaihi salam, idh dhahaba mughadiban, ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdiru alaihi, dan Yunus Dhunnun menyangka bahwa kami tidak akan memberikan keputusan hukum kepadanya. Fanada fi dhulumat, maka ketika terjadi peristiwa ia sudah ditelan oleh ikan, maka disinilah tasbihnya Nabi Yunus. Fanada fi dhulumat, ia bermunajat, ia memanggil Allah fi dhulumat, dalam kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di tengah lautan, kegelapan di malam hari. Yunus bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Fastajabna lahu, maka kami ijabah, kami kabulkan bagi Yunus. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan Yunus dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu pula kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Selama ini kita mendengar kisah ini hanya sebuah kisah, padahal ia memiliki hikmah yang sangat mendalam. Di antaranya adalah di mana ketika seseorang mengalami kesusahan yang sangat, sehingga mustahil secara kebiasaan tidak dapat melakukan apa-apa, maka satu-satunya cara adalah langsung mendekatkan diri kepada Allah. Dan Yunus di sini mencontohkan dengan tasbih subhanak, dan ia mengakui bahwa ia termasuk orang-orang yang zalim. Sehingga sesuatu yang asalnya tidak mungkin, bagaimana mungkin seseorang yang berada dalam perut ikan lalu kemudian ia mengirim sinyal kepada Allah, dan Allah mengirimkan pesan kepada ikan untuk kemudian ikan itu memuntahkan kembali apa yang telah dilahapnya, yaitu Yunus alaihi salam. Ini adalah pesan bagi kita ketika kita menemui masalah-masalah, maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk memberikan solusi, asalkan kita betul-betul serius mengakui kesalahan kita, dan kita betul-betul serius memohon ampun serta mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang terkandung dari penutup ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 88, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu pula kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sehingga sangat mungkin bagi kita ketika keimanan kita serius, maka mungkin kita sedang diuji ketika rezeki kita seret, tapi ada kalanya kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Dan inilah wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka tugas kita adalah bagaimana kita selalu bertasbih, selalu memohon ampun, dan selalu betul-betul meningkatkan ibadah serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dua tugas besar inilah. Yang pertama yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hari ini dan juga hari-hari yang lain dalam setiap hari perjalanan hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana kita mampu menarik hikmah dari peristiwa-peristiwa besar yang telah terpapar di hadapan kita. Maka disinilah ketika kita mampu mengambil pelajaran, maka kita disebut dengan ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Dan di ayat yang lain disebut dengan ulul albab, yaitu orang-orang yang mampu mengambil esensi atau saripati dari segala hal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan hikmah
dan kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehingga kita betul-betul selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.